Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Aulia Ramadanti, guru SMP Negeri 1 Atap 1 Jayakarta, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya akan mengajar mengenai materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hambali, kenapa Hambali? Sakit. Terus siapa lagi? Yang tidak hadir? Khairul Ajam. Khairul Ajam kenapa? Oke, kita doakan yang tidak hadir hari ini karena sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakitnya menjadi penggugur dosa. Oke, sebelumnya Ibu mau membahas kembali mengenai materi yang kita pelajari di minggu kemarin. Maaf. Ada yang masih ingat? Materi apa yang kita pelajari di minggu kemarin? Mengenai sholat. Nah, apa itu sholat? Ada yang bisa? Sholat adalah doa. Di dalam sholat terdiri dari beberapa gerakan. Ya, salah satunya sujud. Ada yang tahu apa itu sujud? Gerakan sujud. Sujud itu gerakan yang dilakukan ketika sholat dan di luar sholat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam sujud, maupun itu di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, di dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa akan mengetahui pengertian dari sujud. Yang kedua, kalian bisa mengambil hikmah dari pengertian sujud. Yang ketiga, kalian bisa mempraktikkan dari itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana di dalam video ini menjelaskan mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi menguatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk padanya. Nah, di dalam materi ini ada cakupan-cakupan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sujud. Sujud apa saja? Yaitu ada 3 komponen yang ada di dalam materi ini. Yang pertama, ada sujud syukur. Yang kedua, ada sujud sahwi. Yang ketiga, ada sujud tilawah. Nah, sekarang kalian simak baik-baik pemaparan materi dari Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sudah Ibu paparkan tadi sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari sujud. Sujud adalah suatu gerakan dalam ibadah sholat yang memiliki makna mendalam dalam Islam. Selain sujud yang dilakukan dalam sholat, wajib dan sunnah, terdapat pula sujud-sujud lain yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Lain yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, Ibu akan memaparkan mengenai sujud syukur. Oke, setelah Ibu menunjukkan video yang telah Ibu paparkan, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi yang kalian sudah tonton. Jadi ada berapa sujud yang dijelaskan dalam video? Yang pertama ada sujud apa? Syukur. Yang kedua ada sujud sahwi. Yang ketiga ada sujud tilawah. Jadi Ibu akan paparkan kembali dengan singkat dan padat mengenai ketiga sujud itu. Yang pertama ada sujud syukur. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika seseorang merasa bersyukur akan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita lupa akan kesalahan atau gerakan atau sunnah dalam sholat. Dilakukannya 2 kali sebelum salam. Bacanya ada yang tak bisa? Subhanaman la yanamu wala yasku. Itu adalah bacaan dalam sujud sahwi. Yang ketiga ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang kita ketika membaca surat-surat sajdah ya ada di dalam Al-Quran. Kita melakukan sujud. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, 1 orang 1 untuk diisi ya di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, di dalam lembar kerja peserta didik itu ada dua keterangan yang Ibu buat. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda yang akan dikerjakan nanti kalian setelah kalian mempresentasikan hasil yang akan kalian presentasikan. Nah, yang kedua itu ada materi atau tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke, di sini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang, kalian wajib membawa alat-alat untuk membuat peta konsep. Misalnya seperti apa? Ada yang tahu? Karton, gunting, lem. Nah, nanti kalian sebagus mungkin untuk mendesain
materinya ya? Oke, sekarang kerjakan proyek yang akan kalian tampilkan di depan. Jadi setelah kalian selesai dalam membuat atau menyelesaikan proyek kalian, produk kalian akan ditampilkan di depan serta presentasikan apa yang kalian buat. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sekarang selamat mengerjakan. Biasanya dilakukan oleh umat muslim ketika sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dilakukan oleh umat muslim ketika sedang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Berikut adalah cara-cara pertama, membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil serta dari mengambil wudu, menutup aurat dan menghadap kiblat, melakukan takbir dan membaca Pembelajaran pada hari ini kita akan melakukan penilaian. Karena di lembar kegiatan peserta didik itu ada soal berbentuk pilihan ganda. Nah, kalian mengisi tidak apa-apa dicoret di LKPD-nya masing-masing jawaban dari soal tersebut. Oke? Yuk, selamat mengerjakan.
Ibu akan mengumumkan kelompok yang aktif dan kelompok yang kreatif, yaitu jatuh ke kelompok 3. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi yang tadi. Tadi kita membahas atau mengulas mengenai apa?